Selamat malam buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rauli Claudia Panggabean dari kelas 11 IF1 dengan NIM 11S24005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latihan rekursif. Rekursif merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada rekursif terdapat kondisi basis untuk menghentikan proses yang dilakukan saat ini. Di sini kita memiliki 3 studi kasus, yaitu studi kasus yang pertama faktorial, yang kedua pangkat, dan yang ketiga Fibonacci. Baik, studi kasus yang pertama faktorial. Fungsi faktorial menerima masukan sebuah bilangan bulat n dan mengembalikan nilai dari n faktorial. Fungsi menyelesaikan faktorial dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. Dengan basis n sama dengan 0, maka hasilnya 1. Di sini kita memiliki suatu kasus dan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut. Di sini saya masuk ke Viscode. Jadi di sini fungsi faktorial mengambil satu argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Ini adalah deklarasi tipe fungsi faktorial. Artinya, fungsi faktorial menerima satu argumen bertipe integer dan menghasilkan keluaran bertipe integer. Faktorial 0 sama dengan 1 adalah base case untuk rekursi. Jika argumen yang diterima adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Ini sesuai dengan definisi faktorial dalam matematika, di mana 0 faktorial sama dengan 1. Faktorial n sama dengan if n lebih besar dari 0 dan else error stop. Jika nilai n lebih besar dari 0, maka program akan melanjutkan dengan menghitung faktorial secara rekursif. Lalu jika n kurang dari 0, program akan menampilkan pesan kesalahan atau stop karena faktorial untuk bilangan negatif tidak terdefinisi. Lalu di bagian main IO, ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan ketika program dijalankan tipe 0 atau 0, berarti fungsi ini mengoperasikan input atau output dan tidak mengembalikan nilai selain melakukan efek samping, seperti mencetak sesuatu ke layar. Lalu integer faktor sama dengan faktorial input. Variabel faktor akan menyimpan hasil dari pemanggilan fungsi faktorial dengan argumen input. Lalu saya akan mengcompile-nya dengan masuk ke terminal. Jadi di sini saya akan menterminalkannya. Baik, input yang saya masukkan adalah 5 dan outputnya adalah 120, maka codingan ini sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang kedua, yaitu pangkat. Fungsi pangkat menerima masukan 2 buah bilangan bulat A dan N dan mengembalikan nilai dari A pangkat N. Fungsi menyelesaikan perpangkatan dengan cara rekursif. Diketahui bahwa rekursif yang berlaku adalah A pangkat N sama dengan A dikali A pangkat N kurang 1 dengan basis A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini kita memiliki suatu kasus dan input yang akan dimasukkan adalah sebagai berikut dan outputnya adalah sebagai berikut.
Lalu kita masuk pada Viscode-nya. Baik, fungsi ini adalah deklarasi tipe fungsi pangkat. Fungsi ini menerima dua argumen bertipe integer atau bilangan bulat besar dan mengembalikan nilai bertipe integer. Argumen pertama adalah basis, sedangkan argumen kedua adalah eksponen. Pangkat A 0 sama dengan 1. Ini adalah base case untuk rekursi. Jika eksponen n bernilai 0, hasilnya adalah 1. Ini sesuai dengan sifat matematika bahwa untuk bilangan apapun A pangkat 0 sama dengan 1. Pangkat A n sama dengan if n lebih besar dari 0 dan else error stop. Jika eksponen n lebih besar dari 0, maka program akan melanjutkan dengan menghitung pangkat secara rekursif. Jika eksponen n kurang dari 0, program akan menghasilkan pesan kesalahan atau stop. Hal ini dilakukan karena fungsi ini hanya diatur untuk menangani pangkat non-negatif atau positif. Lalu fungsi main. Ini adalah fungsi utama yang akan dieksekusi ketika program dijalankan. Baik, saya di sini langsung saja menterminalkannya. Baik, di sini codingannya sudah berhasil, yaitu inputnya 2 dan 5, lalu outputnya adalah 32. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang ketiga adalah Fibonacci. Fungsi Fibonacci atau A, B, N yang menerima masukan 3 buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari derek Fibonacci, dan fungsi mengembalikan nilai dari suku ke N dari derek Fibonacci. Fungsi menyelesaikan derek Fibonacci dengan cara rekursif. Diketahui bahwa hubungan rekursif yang berlaku adalah Fn sama dengan F dikali N kurang 1 ditambah F dikali N dikurang 2 dengan basis N sama dengan 1, maka hasilnya A atau N sama dengan 2, hasilnya B. Di sini kita memiliki satu kasus dan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut, yaitu inputnya 5 dan outputnya adalah 120. Di sini hasilnya salah, maka saya akan memperbaikinya. Kita langsung lanjut saja pada Viscode-nya. Baik, di sini kita sudah memiliki codingannya. Di sini saya akan menjelaskan di mana A sama dengan bilangan pertama atau Fibonacci yang ke-1, B bilangan kedua Fibonacci yang kedua, N posisi Fibonacci yang ingin dihitung. Bagian tersebut adalah parameter. Yang kedua adalah bagian basis. Jika N adalah 1, hasilnya adalah A. Jika N adalah 2, hasilnya adalah B. Pada bagian rekursi, untuk N lebih besar dari 2, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk N dikurang 1 dan N dikurang 2. Menjumlahkan kedua hasil untuk mendapatkan nilai Fibonacci pada posisi N. Fungsi main. Di sini saya akan menterminalkannya. Baik, di sini saya memasukkan input yaitu 1, 3, dan 5 dan menghasilkan output yaitu 11.
Baik, sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Apabila ada penjelasan yang kurang dan masih salah, mohon dimaafkan karena juga saya masih belajar. Sekian dari saya, terima kasih.